Kau mau sampai kapan stuck pakai transpose di piano? Mau dikunci C terus, gak bisa explore kunci lain? Di video kali ini aku mau ajarin trik yang aku ajarin ke ratusan muridku yang bisa bikin mereka lepas dari transpose. Ada 4 konsep yang akan dibahas dan dari step 1 sampai 4 harus ditonton berurutan kalau pengen keluar dari transpose. Yang pertama, 2 konsep fundamental harmoni. Yang kedua, beda chord 7 dan mayor 7. Yang ketiga, konsep 2/5. Dan yang keempat, keluar dari transpose dengan modulasi. Dalam sebuah konsep harmoni, teman-teman, ada yang namanya progression, ada yang namanya voicing. Nah, ini aku rasa teman-teman familiar sama yang namanya progression. Ya kan? Soalnya kan progression kan istilah yang sangat populer, istilah yang juga ibarat di mana-mana. Coba dong main progresi C terus ke F. Quite easy, right? Tapi mungkin teman-teman gak familiar dengan namanya voicing. Voicing itu apa? Nah, aku pengen jelasin ke teman-teman, oke? Nah, jadi dalam suatu konsep harmoni ada namanya progression. Progression itu adalah perpindahan dari satu ke chord lainnya. Contohnya dari C, kita pindah ke F. Nah, ini ada perpindahan suatu chord, bener gak? Nah, inilah yang namanya progression, teman-teman. Ya, jadi perpindahan suatu chord. Kalau voicing, ya, voicing itu apa? Voicing itu adalah cara kita menyuarakan satu chord. Contohnya di chord C. Bener gak, teman-teman? Nah, tapi ini juga C loh. Ini juga C. Tapi suaranya berbeda kan? Nah, inilah yang namanya voicing. Makanya namanya voice sing. Ya, voice itu kan bahasa Inggrisnya suara kan. Cara kita menyuarakan suatu chord. Karena, kayak contohnya gini nih, ini C mayor. Tapi ini juga C mayor loh. Tapi suaranya berbeda nggak teman-teman? Berbeda ya. Ini juga C mayor. Ini juga C mayor. Ini juga C mayor teman-teman. Tapi suara ini sama suara ini sama suara ini sama suara ini jauh berbeda kan teman-teman? Nah, jadi itulah perbedaan progression dan voicing. Kenapa aku awal-awal langsung ngajarin terminologi ini? Karena nanti ke akhir-akhirnya aku bakal nge-refer. Ini progression loh, ini voicing loh. Ya. Jadi aku harap teman-teman ibarat familiar ya. Oh, progression voicing itu ada bedanya loh. Jadi harmoni itu cuma ada kebagi 2 aja. Sesimpel gitu. Nah, kita lanjut aja nih. Sekarang kita belajar 7th chord dulu. Karena untuk bisa teman-teman keluar transpose dan modulasinya bagus, teman-teman harus belajar dulu konsep 7th chord. Nah, ini adalah basis chord jazz lah kita bisa bilang ya. Karena kan kalau jazz kan identik dengan chord miring. Bener gak teman-teman? Chord yang miring. Nah, chord miring itu tuh apa sih sebenarnya? Most likely chord 7. Jadi aku pengen ngajarin teman-teman dulu nih. Chord 7 tuh apa? Nah, jadi chord 7 itu kebagi jadi 2. Yang pertama mayor 7, yang kedua 7. Nah, 7 tuh kebagi 2 lagi. Nanti aku pengen ngejelasin ke teman-teman. Kita bahas satu-satu. Mayor 7. Mayor 7 itu adalah chord yang didapat dengan menambahkan chord interval mayor 7 dari root note chord apapun. Ini definisi, mungkin teman bingung. Aduh, ini maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti kalau definisi. Tapi kalau kita ke piano aja, pasti jadi jauh lebih jelas. Kita coba nih ya. Kita mulai dari chord C. Kita contohnya extend, jadi C-nya tuh kita tambahin juga di atas. Nah, coba C-nya ini kita kurangin setengah. Ini kurangin setengah nih. Nah, ini dapat chord mayor 7 teman-teman. Nah, ini kita nyebutnya tuh C mayor 7. Nah, jadi mayor 7 semua chord itu rumusnya sama, pasti begitu. Contohnya F minor. F minor mayor 7 gimana? Ininya kita kurangin setengah. Nah, ini namanya F minor mayor 7. Mungkin agak belibet yang ngomongnya F minor mayor 7. Nah, tapi intinya begitu teman-teman. Membuat suatu chord mayor 7, mau itu chordnya chord basicnya chord mayor atau chord minor atau chord diminish atau chord augmented, itu semua sama. Ya, untuk menambahkan interval mayor 7 itu kita tinggal ini nih, C yang paling atas atau yang penting root yang paling atas kita kurangin setengah. Nah, itu rumusnya teman-teman untuk si mayor 7. Nah, sebelum aku lanjut ke chord 7 gimana dan aplikasinya gimana nih biar teman-teman langsung main pianonya langsung kedengeran jazzy. Nah, aku pengen jelasin juga banyak orang-orang yang salah kaprah itu bahwa kalau chord mayor 7 itu adalah chordnya mayor tambah interval 7. Bukan. Ya, jadi chord mayor 7 tuh nggak selalu chord mayor. Tapi chord minor juga bisa teman-teman. Makanya tidak ada kan chord minor ditambahin interval mayor 7. Nah, jadi teman-teman jangan terkecoh kalau ada yang ngomong, tolong dong mainin chord mayor 7. Nah, teman harus layak bertanya, ini tuh chordnya apa basisnya? Apakah chord mayor ditambah interval mayor 7 atau chord minor ditambah interval mayor 7?
Nah gitu ya, itu miskonsepsi. Aku soalnya takut teman-teman di sini salah kaprah bahwa chord mayor 7 pasti mayor. Enggak selalu. Ya. Nah, sekarang chord 7. Chord 7 itu apa, teman-teman? Chord 7 itu adalah chord di mana nih ya, di mana teman-teman chordnya tadi kan kalau chord mayor 7 kan ini dikurangin setengah. Nah, kalau chord 7 ininya tuh kurangin setengah lagi. Nah, ini chord 7, teman-teman. Kedengarannya begini. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini baru entry ke jazz mungkin ya, teman mungkin nggak bisa bedain. Ini tuh penggunaannya gimana? Tapi nanti aku bakal jelasin ya. Nah, aku pengen jelasin juga teman-teman. Kalau chordnya, ini kan chord 7 nih. Kalau chord dasarnya ya, jadi chord dasarnya adalah chord mayor, namanya chord dominan 7. Kalau chord dasarnya chord minor, contohnya chord minor, kita tambahin interval 7. Jadi chord ini C minor biasa, kita kurangin setengah dapat C minor mayor 7. Kalau ini kita kurangin setengah lagi dapatnya C minor 7. Nah, kalau chord dasarnya adalah chord minor, kita tambahin interval 7, ini namanya chord minor 7, teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman jadi udah konkret ya terminologi dari 7. Soalnya kan kalau 7 kan teman-teman pernah dengar ya mayor 7. Pernah dengar juga dominan 7. Pernah dengar juga minor 7. Nah, aku udah jelasin tuh. Kalau chord minor 7 adalah chord minor tambah interval 7. Kalau chord dominan 7 adalah chord mayor tambah interval 7. Kalau chord mayor 7 tergantung chordnya. Kalau chord mayor ditambah mayor 7 ya udah namanya jadi chord mayor 7. Gitu, teman-teman. Nah, jadi udah pada ngerti ya teman-teman ya, cara ngebuat mayor 7, cara ngebuat 7. Oke? Nah, apa nih hubungannya sama keluar transpose? Sabar, tenang dulu ya, kita bahas terminologi dulu soalnya. Nah, sebelum kita masuk bahkan ke modulasi gimana, aku pengen jelasin ke teman-teman cara pakainya. Oke? Nah, ini yang chord minor 7 ya, jadi chord minor tambah 7 flat. Bagi teman-teman yang pengen screenshot juga nggak apa-apa nih, biar dapat rumusnya. Nah, gimana sih cara pakainya? Nah, mungkin teman-teman berpikir kan, oke, aku kan ada chord C, F, G nih. Kadang ada juga D minor, 2 minor, 3 minor, 6 minor. Kapan aku pakein interval 7 sama mayor 7? Aku bingung. Nah, ini rumus terima jadi nih teman-teman. Jadi aku harap teman-teman screenshot nih. Teman-teman perhatiin banget nih, perhatiin ya. Nah, mayor 7 itu teman-teman pakai di chord 1 dan 4. Oke, jadi chordnya di kunci C. Artinya teman-teman pakainya di mana? Di C dan di F, teman-teman. Nah, kalau chord 7 itu dipakainya tuh di chord 5, 2 minor, 3 minor, sama 6 minor. Ya, ini sorry ya, ini maksudnya 6 ya, 6 minor teman-teman. Nah, jadinya kalau contohnya nih teman-teman punya chord nih di kunci C ya, contohnya kita main di kunci C. Kita punya chordnya progresinya begini. C, G, F, A minor. Nah, teman-teman tahu nih, oh C, kalau C itu kita tambahin apa? C mayor 7 atau C7. Nah, lihat dari rumus depan. Oh, kalau chord 1 tambahin mayor 7. Mainnya begini jadinya. Nah, langsung kedengeran jazzy kan, teman-teman? C mayor 7. Terus tadi kan ke G. Kalau G kita tambahin apa? Kita lihat. Nah, kalau G itu kan chord 5 ya. Nah, tambahin 7-nya. Nah, kita tulis. Nah, ini G7 nih ya. Jadi tadi main begini. G7. Terus tadi kan ke chord F. Kalau chord F apa? Kalau chord F, nah kita lihat di depan itu kan chord 4, tambahin mayor 7. Nah, kedengeran jazzy. Terus A minor. A minor ditambahin apa? Nah, lihat di depan, tambahin 7. Nah, jadi kita coba nih yang tadinya cuma C, G, F, A minor. Kita tambahin 7 sama mayor 7 jadinya begini, teman-teman. Nah, jadi kedengeran lebih indah lah dan lebih manis, teman-teman, dengan memakai si mayor 7 dan 7 ini. Gitu, teman-teman. Nah, oke. Jadi ini salah satu bentuk aplikasinya kalau di lagu A Thousand Years. Aku rasa teman-teman familiar ya, yang lagu pop. Familiar lah ya, ini lagu pop yang terkenal banget ya teman-teman. Nah, kita coba mainin pakai si mayor 7 teman-teman. Ya, yang tadinya cuma chord I have died every day waiting for you. Bosan banget kan? Coba kalau kita udah mulai aplikasiin si chord 7 ini. Ya.
I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Nah, jadi jauh lebih manis teman-teman dengan memakai si 7 sama mayor 7 ini. Nah, sekali lagi, ini sebelum kita masuk ke modulasi nih, yang literally cara keluar transpose, makanya emang banyak ilmu yang harus teman-teman pelajari. Makanya kalau dari konten doang tuh nggak cukup teman-teman ya. Teman-teman emang butuh free class yang benar-benar aku bisa ngajarin pelan-pelan. Oke, kita lanjut ke konsep 251. Nah, ini juga konsep yang sangat-sangat krusial di jazz, teman-teman ya, especially di jazz. Jadi makanya aku pengen ngajarin ini ke teman-teman, karena ini abis ini konsep ini langsung kita bahas ke modulasi, teman-teman. Nah, jadi 251 itu bukan sangat populer, tapi bahkan basisnya dari jazz, teman-teman, kalau progression ya. Nah, jadi aku pengen ngajarin nih, 251 itu sebenarnya apa sih? Konsep apa sih ini? Nah, mungkin jadi 251 itu ada banyak pemakaiannya. Contohnya nih, teman-teman. Kalau contohnya teman-teman dari C, terus tiba-tiba pindah ke, nih, contohnya dari C ke A minor, ke F, ke C. Nah, kan ada aja progresnya gitu kan. C, A minor, F, C. Nah, dari konsep 251 ini tuh ngedescribe apa? Ini tuh mendescribe bahwa chord tujuan kita apapun itu, sebelum chord tujuan itu kita bisa masukin 2 minor sama 5-nya. Nah, sekali lagi, ini cuma kata-kata doang yang keluar. Mungkin teman-teman bingung, maksudnya apa sih, Dev? Nah, aku coba jelasin di piano, teman-teman ya. Kalau di piano langsung biasa orang langsung, oh, ngerti maksudnya gimana. Contohnya nih, kita kan tadi ada progresi C, A minor, F, C. Nah, dari F ke C, ini kan C itu adalah chord tujuan kita kan, bener gak? Nah, sebelum kita landing ke C, teman-teman, kita tuh bisa loh, sebelum landing ke C, kita tuh bisa masukin chord 2 minor sama 5-nya. Untuk menambah yang namanya chordnya. Jadi namanya menambah passing chord. Passing chord itu apa? Chord yang menjembatani. Jadi yang aslinya cuma C, A minor, F, C, kita tambahin 2 chord baru untuk nge-bridge ya, untuk ngejembatanin dari chord 4 ke chord 1-nya biar lebih flowing. Nah, jadi kalau kita pakai konsep 2 minor 51 jadi begini. Nah, jadi begitu teman-teman kedengerannya. Nah, teman-teman lihat ya, chord 5-nya ini kalau di konsep jazz itu pakainya 5, 7. Ya, tadi kan udah belajar ya, 7 gimana ya teman-teman ya. Jadi kalau di G, kalau kita main di kunci C ya, ininya kita kurangin 1 ya. Ini G7. Nah, jadi ini progresi 251, tapi ini yang masih sangat normal teman-teman. Tapi yang sebenarnya mantep banget ya, yang sebenarnya really mantep adalah kita tuh bisa nge-extend konsep ini untuk semua chord tujuan, teman-teman. Contohnya, kita dari C ke A minor, ke F, ke C. Coba kita anggap chord tujuannya adalah F. Ya, kita pengen target si chord F ini. Kita sebelum masuk si F, kita bisa masukin dulu 2 minor sama 5-nya dari si F. Ya, jadi 2 minor sama 5-nya dari chord tujuannya, bukan dari kuncinya. Kan kuncinya tetap C nih kita. Kita tetap selalu di kunci C. Pas kita main chord F, kita sebelum masuk F, kita bisa masukin dulu 2 minor sama 5-nya dari si F. Kita hitungnya pelan-pelan. Ini kan F ya, kita hitungin 25-nya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2-nya adalah ini. Nah, kita mainin 2 minor. 5-nya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita mainin ini nih. Ya, C7. Baru ke F. Nah, jadi contohnya nih, ada progresi dari C langsung ke F, langsung ke C. Bosanin banget. Nah, sebelum masuk F, coba kita masukin chord 2 minor sama 5-nya dari si F. Nah, jadi manis banget teman-teman. Dan ini sering banget loh dipakai di gospel, di pop, ini di mana aja sih, genre apapun dipakai teman-teman. Ya, konsep 2 minor sama 5 ini. Nah, kita lanjut nih. Jadi aku udah kasih cheat sheet nih ke teman-teman ya. Aku udah kasih cheat sheet nih, teman bisa foto juga. Nah, kalau contohnya teman-teman ke chord 6 minor contohnya, dari C ke A minor. Teman-teman logikanya sekali lagi, kita lihat nih C ke A minor. Nah, teman-teman kita hitung aja nih 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman bisa masukin dulu 2 minornya, 5 chord 5-nya, baru ke A minor. Jadinya begini.
Nah, jadi super manis teman-teman kan dengan progresi 25 ini, teman-teman. Setuju ya kayaknya ya? Jadi jauh lebih manis. Nah, jadinya kita coba mainin di lagu A Thousand Years. Karena kan lagu A Thousand Years, teman-teman lihat nih, cuma C, G, A minor, F, G. Aduh, bosen banget. Gimana kalau contohnya kita masukin konsep 25 ini, teman-teman? Nah, lihat nih, ini kan F nih. Ini kan F nih ya. Kita sebelum masukin F, kita masukin dulu 2 sama 5-nya dari si F, yaitu G minor sama T7. Kita cobain ya, teman-teman ya. Nah, enak gak teman-teman? Aku coba sekali lagi ya, aku cobain ya. Aku sambil nyanyi deh ya, biar teman-teman bisa konsentrasi ke harmoninya. Darling, don't be afraid, I have loved you for 1,000 years. I love you for a... Nah, contohnya nih, sebelum G, kita bisa masukin nggak 2 minor sama 5-nya? Bisa, contohnya kita masukin 5-nya ya. Kita masukin D7. I love you for 1,000 more. Nah, enak gak? Enak juga. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, oh ini tuh bisa diaplikasiin di banyak hal teman-teman. Asal teman-teman, nah jadi kok ini tips praktikalnya nih. Kalau teman-teman ada lagu nih, lagu favorit teman-teman apapun itu, lihat nih ada C, G, A minor, F, G. Nah, teman-teman pilih satu chord. Contohnya, wah aku pengen target si A minor nih. A minornya aku pengen main-mainin. Nah, bisa nggak? Bisa. I have died every day waiting for you, darling, don't. Jadi manis banget teman-teman dengan konsep 25 ini. Nah, jadi sekali lagi teman-teman nanti PR-nya ya abis free class ini, teman-teman pilih nih. Wah, chord apa yang aku pengen target? Contohnya F nih, target boom. Kita masukin 2 minor sama 5-nya sebelum kita masuk si F. Gitu, teman-teman. Oke, finally ya. Cara keluar dari transpose. Oke, ini emang soalnya dalam banget teman-teman. Sekali lagi aku nggak mau ngajarin teman-teman cara latihan di kunci C, kunci F itu banyak lah materinya. Di online ya, dan itu nggak butuh sampai free class. Tapi yang aku ngeliat banyak banget pianis struggle itu adalah cara pindah dari satu kunci ke kunci lainnya. Karena kan untuk kita membuat suatu lagu ya, mau lagu pop atau lagu gospel atau lagu jazz apapun, untuk kita menaikkan suasana kita kadang harus pindah kunci teman-teman. Nah, gimana caranya biar kita pindah kuncinya flowing? Itu yang teman-teman banyak struggle di situ. Jadi aku pengen ngajarin teman-teman nih cara keluar transpose yang real, nyata, yang dipraktikalnya di nyata nih kalau teman main di band ataupun tampil ya. Nah, jadi modulasi itu apa? Modulasi itu adalah pindah kunci. Sesimpel itu. Nah, jadi modulasi adalah proses kita pindah kunci. Nah, jadi contohnya, kita tadinya awalnya mainnya di kunci C. Ini C ya. Tiba-tiba pindah D. Nah, itu pindah kunci tuh namanya. Jadi kita pindah basisnya. Nah, tapi teman-teman mungkin berpikir, ini tuh nggak flowing. Tadi pas aku contohnya dari C. G, terus C lah. Kita contohnya pengen pindah ke E flat. Nggak flowing teman-teman. Dari C ke E flat itu orang tuh langsung kaget. Aduh kok tiba-tiba flowing, tiba-tiba pindah. Nggak enak. Nah, makanya aku pengen ngajarin teman-teman cara biar flowingnya enak teman-teman. Oke, cara pindah kuncinya jadi enak. Nah, jadi konsep dasar modulasi itu sama seperti basically yang 25 tadi aku ajarin teman-teman. Ya, tadi kan aku ngajarin ke teman-teman 25 tuh konsepnya gimana sih? Konsepnya adalah kita memakai 2 minor sama 5 dari chord tujuan. Bener gak? Tadi aku bilangnya begitu. Nah, kalau modulasi itu rumusnya simple banget teman-teman. Yang teman-teman lakukan adalah teman memainkan 2 minor sama 5 dari kunci tujuan. Bukan chord tujuannya, tapi kunci tujuannya. Contohnya teman-teman kan tadinya dari C, pengen pindah ke kunci D. Bener ya, dari kunci C ke D. Yang teman-teman lakukan sebelum teman-teman memainkan kunci D, ya sebelum pindah, daripada langsung pindah, yang namanya direct modulation kita langsung pindah, teman-teman jangan langsung pindah. Teman-teman mainin dulu 2 minor sama 5-nya. Jadinya, kita hitung aja kalau di D itu 2 minor sama 5-nya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita main 1. E minor, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya apa? A kan? Kita mainin A mayor. Nah, jadi kalau contohnya nih, kita langsung praktek aja lah ya kira-kira ya. Soalnya konsepnya gampang banget teman-teman. Nah,
Sebelum masuk praktek aku jelasin dulu nih. Nah, jadi kita lihat nih. Kita ambil 2 sama 5-nya dari si kunci D. Ya, 2 minor sama 5 dari kunci tujuan ya. Jadi bukan kunci C-nya yang kita mainin 2 minor sama 5, tapi kita mainin 2 minor sama 5-nya dari si kunci D. Nah, kita cobain deh di lagu A Thousand Years ya. I have died every day waiting for you, darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. I have died every day waiting for you. Nah, dengan ada si E minor sama A7 jadi jauh lebih flowing dibandingin contohnya kalau aku mainnya for 1,000 years, I love you for 1,000 years, I have died. Nah, kalau ada bridgingnya jadi jauh lebih enak dan jauh lebih flowing. Walaupun kadang ya, aku nggak menutup kemungkinan loh, lagu pop ada aja yang langsung loncat. Ada aja. Ya, jadi yang tiba-tiba langsung loncat juga nggak apa-apa. Tapi disaranin teman-teman untuk memainkan chord 2 minor sama 5-nya, teman-teman. Ya, baru pindah ke kunci tujuan kita. Nah, ada satu trik lagi. Nah, ini aku nggak ada di PPT, tapi aku pengen ngajarin ke teman-teman cara ngebuat lebih flowing lagi. Nah, untuk ngebuat lebih flowing lagi, yang sebenarnya aku saranin adalah teman-teman memainkan daripada main 2 minor terus 5 terus kunci tujuan, 2 minornya teman-teman ubah jadi chord 4. Chord 4 tapi bawahnya, jadi tangan kirinya kita tuh nggak main chord 4 tapi main chord 5. Jadi 4 on 5. Jadi kita main chord 4 on 5 dari kunci tujuan baru chord 5. Itu jauh lebih enak, teman-teman. Nah, jadi konsepnya kita ada for 1,000 years, I love you for 1,000 more. I have died every day waiting for you. Jadi jauh lebih manis kan, teman-teman kan? Kalau mau pakai chord 4 bawahnya 5. Jadi jauh lebih manis, teman-teman. Bagi kamu yang pengen aku langsung ajarin secara live cara main pianonya jadi improve gak gitu-gitu doang, cek description video ini. Bagi kamu yang pemula dan gak pernah belajar chord, bisa tonton di samping aku. Dan bagi kamu yang pengen belajar jazz piano, bisa tonton videoku di bawah.